Memang itu kasus pertama kali bagi saya yang luar biasa berat. Saya bertarung di situ kewalahan. Di sana itu saya dikasih makan bangkai, dikasih makan darah, tapi ya saya makan. Hilma cepat masuk. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung. Makanya Hilma ini selalu dicari, selalu dikejar supaya jadi korban. Salam. Alhamdulillah sehat ya. Monggo. Saya lagi ada wudhu. Alhamdulillah. Duduk. Orang tuanya menunggu sini. Salam. Alhamdulillah. Monggo Hilma di sini saja, terus Mas Heru dan Mbak Khoir. Ya di sini duduk. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kok merinding nih ya. Ya. Deketnya Hilma apa gitu ya? Karena banyak yang komen-komen itu luar biasa ya. Oh, jadi sempat viral ya? Jadi saya di sebelahnya sekarang merinding ya ini. Karena komentar banyak ini. mungkin nanti banyak yang bakal komplain kan. Komplainnya Kenapa deket hostnya kan? Oh iya. Padahal saya sudah punya ya. Ya, mungkin agak digeser sedikit. Oh iya. Ya. Karena Nah, saya takutnya jatuh. Bangun aku mengejarmu itu. Alhamdulillah mereka ini pasien Kiai Imron pada tahun 2017. Berarti pada bulan November. Ini Mas Khairul Anwar sama Bu Khoir. Dua kebagusan, dan punya putri namanya Hilma, dan punya satu lagi ya, ada dua putrinya, Hilma sama satunya siapa? Davi. Alhamdulillah ikut ya Davi. Ikut. Jadi di sini kami mendatangkan panjenengan semua, juga kebetulan ada Kiai, karena mungkin cerita yang kemarin jenengan ceritakan itu ada yang bilang hoak, ngapusi. Nah, ini kebetulan juga Yai ada di sini. Iya. Di bulan hoak itu ya berarti mereka memang tidak lihat, tak menyaksikan. Karena kita yang menonton itu banyak sekali dari tim senior. Tim senior itu yang menyaksikan saat itu, yang belum pulang, bahkan banyak yang berdatangan itu ikut serta menonton. Ya betul yang saya lihat di YouTube-nya SRA itu, Santri Ruqyah Aswaja. Apanya memang itu banyak sekali yang nonton, bahkan jendela-jendelanya ya. Ikut menonton, ibaratnya begitu ya. Jendela yang menonton kan. Gini. Itu memang banyak, bahkan ada yang sempat ikut masuk juga di ruangan itu, bahkan ada sempat yang merekam ketika saya keluar dari jasad itu. Insya Allah kita cari nanti rekamannya, karena kemarin tim SRA nyari-nyari nggak ketemu. Itu apa waktu itu dengan waktu Hilma kejadian itu, apa memang harus melakukan proses rogo sukmo itu? Karena resikonya rogo sukmo kan sangat luar biasa ya. Iya, jadi waktu saya penanganan ya, yang sempat saya itu sebelumnya dinudai sama Hilma. Wah, ini bahkan dua kali. Ya Allah. Ya kan? 3 kali dapat gelas cantik kan, cantik ini sama payung cantik kan. Nah, itu kabarin ya. 2 kali. Tapi sebenarnya penonton netizen tuh banyak yang pingin dinudai sama Hilma. Oh gitu ya. Banyak yang pingin dinudai sama Hilma ya kan. Hilma yang sekarang. Hilma yang dulu kan masih imut-imut kan begitu. Itu setelah itu saya penanganan selesai sudah kan. Selesai, sempat pingsan, sempat nari-nari itu kan. Dan sempat ibunya itu keluar. Saya kira ibunya ikut reaksi juga. Ternyata ibunya itu nggak tega melihat anaknya seperti itu. Kemudian ada yang menyuruh keluar. Kalau nggak salah di situ Pak Suroto ya. Pak Suroto. Karena biar Kiai fokus penanganan. Kemudian setelah itu saya penanganan pasien-pasien yang lain, termasuk ada di situ Lala ya. Pasien Lala yang videonya kakinya saya tanya jawab ada di Ruqyah Aswaja Official. Nanti juga akan di sini insyaallah. Oh ya, insyaallah. Nah, kemudian setelah itu Hilma saya suruh istirahat tidur. Nah, ketika istirahat tidur rame teriak-teriak.
teriak-teriak, terus pingsan. Langsung saya bilang itu sukmanya kayaknya hilang. Akhirnya pasien saya tinggal, saya masuk. Ketika saya masuk, Hilma sudah pucat, Hilma sudah dingin, dan orang tuanya sudah panik, teriak-teriak, sudah panik, teriak-teriak seolah-olah mengikhlaskan anaknya pergi, meninggal begitu kan, meninggal. Ibaratnya nggak ada harapan tinggi gitu loh, hilang harapan seolah-olah, karena mungkin sudah lama sakitnya, sudah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kiai prosesnya melakukan rogo sukma. Dan saya bilang tolong jangan ada yang megang jasad saya, karena kalau raga sukma itu kalau dipegang-pegang itu sukma terganggu di sana. Misalnya kalau ada orang mimpi ya, rep-rep atau ketindihan itu dipegang-pegang itu langsung balik sukmanya gitu, langsung sadar, langsung sadar, langsung sadar. Makanya kalau raga sukma jangan di macam-macamin. Makanya ketika saya raga sukma itu kan di video rekaman yang pernah di-share ya oleh saksi mata di situ senior, itu kan sempat kepala saya jatuh ke TV, tepak. Itu nggak ada yang megang kan, karena memang pesan saya nggak ada yang megang, lupa saya maksudnya jangan ada yang utak-atik, tolong pegangin kan begitu. Tapi nggak paham orang-orang, dilepas gitu aja, tepak. Kan belum tahu jenengan mau raga sukma. Iya, memang nggak ngomong saya kan, nggak ngomong saya mau raga sukma, minggir kan, enggak. Ya kan lucu Minggir. sih. Saya mau apa, minggir, jangan ada yang megang jasad saya. Langsung saya berdoa, kemudian saya jatuh tepak. Itu Mbah Nur ya, saksi mata di situ, tim senior kita itu langsung teriak-teriak. Pak Suroto paham, ditarik. Ini kenapa? Karena tahu kalau saya begitu berarti saya raga sukma. Pak Suroto sudah sering melihat saya penanganan raga sukma. Oh, berarti itu bukan yang pertama kali nih? Bukan, itu bukan pertama kali. Mungkin... Mereka yang pertama kali melihat. Oh iya, berarti sering kali nih. Iya, video pertamanya masih saya simpen ada. Video Bisa. pertama saya raga sukma, nanti mungkin dicolong sama SMA kan. Siap, Yai. Sudah feeling saya. Kemudian saya keluar itu kan sudah paham saya, wah ini sudah kasusnya ini Pantai Selatan. Kemudian sudah kelihatan dari sebelumnya ini ada batu besar, batu hitam di pinggir laut, itu ada bawahnya itu tulang-tulang mungkin bekas korban waktu itu ya, yang sukmanya hilang itu atau jasadnya ketarik. Kemudian biasanya Hilma ada di situ, di atas batu, bongkong atau gimana gitu. Ini nggak ada. Akhirnya saya masuk ke dalam, ternyata juga nggak ada. Kayak istananya itu pindah. Di dalam itu seperti ada pemandangan bukit-bukit, seperti ada batu-batuan yang berbentuk istana begitu kan. Saya masuk di situ nggak ada. Kemudian saya terowong lagi masuk ke dalam. Nah di sana seperti orang berlarian, pasukan yang berlarian. Mereka ada yang kocar-kacir. Saya datang itu sudah ketakutan, tapi ada yang bertahan. Nah, disitulah saya melawan. Di dunia itu saya memiliki senjata. Saya melawan kocar-kacir semuanya. Sampailah di situ saya melihat seperti 7 sosok besar ya, memiliki senjata masing-masing. Ada senjata yang seperti senjatanya Hanoman ya, besar itu. Kemudian saya bertarung di situ. Kewalahan, tiba-tiba pasukan Allah itu turun. Pasukan Allah turun masuk dan semuanya bertarung. Saya langsung cari celah mencari Hilma. Saya tarik set. Kemudian langsung keluar dan sampai ke tepi, jasadnya di kepala. Masuk, Hilma diam, nggak masuk. Karena saya sudah lama, akhirnya saya masuk duluan. Ketika saya masuk duluan, sadar ya. Jadi di situ saya sadar duluan sebenarnya. Bukan Hilma duluan yang sadar. Saya duluan yang sadar. Kemudian Hilma masih di situ. Loh, Hilma cepat masuk. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung masuk. Masuk, duduk, dia muntah-muntah. Hilma bilang asin ya, karena laut kan gitu. Itu sampai jadi nyata ya maksudnya? Iya, itu betul-betul air laut yang muntah. Hilma sendiri yang ngomongkan asin. Masa saya ngomong, Hilma ngomong asin kan enggak mungkin. Pingsan dia kok. Asin, oh air laut kok. Itu ibunya sudah pasrah, ikhlas. Saya ikhlas Kiai, saya ikhlas anak saya kalau dipanggil. Maksud saya itu bukan ikhlas itu. Ikhlas sepenuhnya, pasrahkan kepada Allah. Kasus ini jangan putus asa. Maksud saya begitu. Biar saya yang menangani. Saya kasih harapan. Dan alhamdulillah
Berhasil masuk, saya luar biasa capeknya, dan setelah itu saya suruh istirahat. Saya bentengi dulu. Nah, kemudian pulang atau gimana waktu itu? Pindah ya, itu Pindah ya? ya di depan. Tapi pagi itu nggak pulang. Nggak pulang. Yang pulang ibunya. Besoknya pulangnya ya. Oh, itu kan ada reaksi lagi ya? Ya, siangnya. Pagi itu kami ada acara rutinan kalau nggak salah. Maksudnya Di musola. rutin. Oke. Karena memang pondok itu memang Bermasalah. maksudnya minta penanganan juga, Oh. penanganan khusus karena katanya ada masalah kan. Akhirnya kami penanganan rutinan tawasul, rotib, dan juga baca sholawat tibil qulub ya. Ya. Nah, sholawat tibil qulub. Kemudian di situ Hilma diserang lagi. Pindah ruangan di depan itu ya. Itu diserang lagi. Hilma itu sebelumnya itu diserang juga. Ditarik. Sukmanya kan saya ikat. Itu mau dilepas, dipukul supaya lepas gitu. Dipukul supaya lepas. Karena orang narik sukma itu nggak sembarangan. Orang sadar seperti jenengan misalnya, atau orang yang nggak pernah portalnya kebuka, ditarik sukmanya nggak bisa. Oh, gitu. Jadi syarat menarik sukma itu harus terbuka dulu titik-titiknya itu. Oh. Ya, sukmanya itu terbuka, baru sukma itu bisa ditarik. Dukun-dukun itu sudah pasti terbuka titik-titiknya itu, cakra-cakranya. Jadi orang misalnya sadar nggak pernah kesurupan, mentalnya kuat, nggak bisa ditarik sukma. Orang yang bermasalah, yang cakranya terbuka atau mata batinnya terbuka, itu baru bisa ditarik sukma. Itu pun dengan teknik tertentu kan, nggak sembarangan tarik sukma. Tarik sukma langsung muncul orangnya, enggak, bisa jadi itu korin, bisa jadi itu khodamnya yang diambil, atau bisa jadi jin sekitar atau jin orang yang ada dalam tubuh mediator itu. Enggak sembarangan. Enggak ecek-ecek tarik sukma itu. Nah, itu kasusnya memang pertama kali buat saya berat. Itu kasus pertama kali ya. Memang itu kasus pertama kali bagi saya yang luar biasa berat ya. Orangnya kecil tapi kasusnya besar kan. Kasusnya luar biasa. Ada orang besar tapi kasusnya kecil kan gitu. Nah, ini Hilma kecil tapi kasusnya besar gitu kan. Ada orang besar kasusnya kecil. Dan saya nggak mengira gitu loh, nggak feeling bahwa kan penanganan besar seperti itu. Tetapi alhamdulillah sudah Allah yang mengarahkan semuanya, dan di situ mulailah Hilma dan keluarganya mendapatkan harapan atau pencerahan buat hidupnya untuk kemudian. Terus untuk yang kan di video penanganan itu ada yang kedua kalinya Hilma hanya jenengan tuntun saja itu. Kenapa? Oh, ya. Apa itu sukmanya itu Mas sudah kuat atau bagaimana? Iya. Nah, ini yang kita katakan dengan raga sukma juz'i. Raga sukma juz'i. Jadi sukmanya ini sudah kita kunci dan mereka berusaha menghancurkan benteng sukmanya Hilma yang kita pagari. Mereka mau mukul-mukul Hilma. Jadi supaya Hilma lebih kuat lagi, saya bimbing, saya pantau. Saya cukup berdoa, memantau Hilma, dan menguatkan sukmanya Hilma. Dengan raga sukma secara juz'i, bukan raga sukma secara keseluruhan. Sudah kita bahas ya tadi ya. Raga sukma juz'i dan raga sukma kulli. Jadi kita bantu dengan doa-doa sehingga itu Hilma memiliki kekuatan dan menghancurkan pasukan-pasukannya. Kalau yang mengatakan anta kafirun Ya itu maksudnya begini, jinnya itu jangan, tolong jangan saya ini sahabat kamu, saya ini umat kamu begini. Tidak, kamu ini kafir gitu. Oh, berarti waktu itu Hilma dialog dengan itu minta ampun begitu. Supaya Hilma mengampuni, tapi Hilma bilang la anta kafirun karena dia nggak bisa bahasa Arab kan gitu. Nah, berarti waktu itu apa jinnya itu izin Arab itu ya? Kok sampai bahasa Arab gitu ya? Ya karena mungkin saking ininya ya terbawa suasana, dan memang waktu itu kan Hilma sedang berzikir ya kan, sedang berzikir, baca hasbunallah kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah la ilaha illallah, masa la ilaha illallah, ojo kowe kafir, masa begitu kan. Langsung sambungannya kadang-kadang menyesuaikan dengan sebelumnya kan. Anta kafir. Itu memang benar ya, Mbak, ketika itu kamu melihat ya? Seperti masuk kembali ke laut, kemudian sudah
bertemu sama pasukan-pasukan yang pernah menawan sukmanya saya. Kemudian di situ saya kan sudah capek karena masa mau sakit terus, jadi kayak inisiatif gitu buat ngehancurin bangsa mereka, dan kayak ada dorongan, bisa nggak bisa kamu harus lawan gitu. Terus dengar dari dorongannya kiai juga, harus kamu bisa gitu. Jadi saya di situ juga di alamnya sana, percaya nggak percaya, saya bawa kayak semacam gada gitu, gadanya Bima. Saya pikir itu pedang. Bukan. Gada itu macam-macam, menyesuaikan keluarnya macam-macam. sama musuhnya. Jadi nggak tahu itu tiba-tiba saya pegang gini ada gada, pegang gini ada pedang, gini ada celurit Iya, juga lebih gitu. hebat lagi, lebih besar lagi. Kalau musuhnya bawa pisau cukur ya, pisau dapur, pisau dapur kan. Tapi itu dengar Ya suaranya itu. Allah. Kamu dengar suara dia waktu Iya, dengar. hancurkan kepalanya itu dengar. Dengar. Di alam sana. Dengar, soalnya itu mau terakhir kan di situ ada 4 ratu sama beberapa pasukan, tinggal 2 yang belum. Itu saya nggak bisa lihat mereka, cuma saya tahu kayak sekelibetan disekelibuti lagi satu, terus hilang nggak ada, dikelilingi lagi satu nggak ada, jadi kayak diputeri gitu sama bangsa mereka, cuma saya nggak bisa melihat mereka gitu. Jadi gimana caranya saya bisa melihat mereka? Akhirnya beliau bilang, saya tarik ke depannya kamu. Itu pertama mau saya ambil, mereka itu jauh gitu. Saya kejar jauh sampai akhirnya bisa ketangkep itu saya. Iya, tapi saya nggak kuat. Sebenarnya itu saya nggak kuat mau menghancurkan yang 2 itu, saya tuh nggak kuat. Karena fisiknya memang lemah. Tapi nggak tahu, karena mungkin bantuan dari beberapa praktisi juga, dari kiai. Kan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu gemuruh sebenarnya di situ, gemuruh gitu. bacanya gemuruh, diselingi hujan yang lebat. Ya. Jadi saya bisa ambil, saya cekik ini, itu langsung mereka itu dia langsung itu kayak mau ginikan saya tapi nggak bisa, tapi saya sudah cekik, terus ada pedang langsung saya golok. Gini. Kan waktu yang kamu baca itu apa? Wa ma romaita id romaita walakinallahu roma. Itu sebenarnya sudah Itu hafal. enggak, dia nggak ikut pelatihan. Enggak, saya Dia nggak ikut pelatihan dan dia nggak tahu bacaan itu bacaan kami. Jadi dari Hilma tadi kan waktu penanganan saya melihat di video itu Mas Herul kan melihat, ya Allah, mencoba mencoba membantu putrinya untuk itu, dan jenengan saya lihat itu waktu itu sangat ketakutan dan menangis ya Allah, saya videonya itu bikin saya juga ketika ngedit saya nangis bener ini, saya ketika ngedit itu bagaimana itu Mas Heru waktu jenengan di situ. Ya Allah. Jadi setelah penanganan siangnya di musola, habis baca Ratibul Haddad, baca Tawasul Tibul Qulub, semalam saya paginya pamit pulang habis sholat subuh biar nggak kesiangan. Pulang ya? Nggih. Saya pulang waktu pagi, saya sama beliau sampai rumah, siang kami istirahat, terus kami baca-baca hasil buku pelatihan yang dapat 2 buku itu. Sampai malam keluarga kami tidak bisa tidur sampai jam setengah 12. Nggak tahu, pokoknya kami nggak bisa tidur waktu itu. Tahu-tahu beliau telepon ke saya pas jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Bima tidur di samping di ruang samping. Kalau nggak salah waktu itu pakai nomornya Ustaz Nur Muhammad apa Nur Holis waktu itu.
Pak Herul, sampean besok kembali ke pondok. Harus kembali ke pondok. Jangan dipikirkan sudah. Pokoknya besok bawa Hilma ke pondok. Ini saya lagi berada di Probolinggo. Waktu beliau ada acara di Probolinggo. Saya bilang, insya Allah ya, saya dimarahin sama beliau. Jangan insya Allah. Sam'an wa ta'atan gitu. Siap ya, saya bilang begitu. Pokoknya harus kembali ke pondok. Saya nggak bisa tidur sampai menjelang subuh. Pas waktu beliau telepon, lah Hilma langsung bangun. Sopo Pak? Ya yuk. Ya kok tahu? Ya Allah, kalau sambungannya luar biasa. Ya kita harus kembali ke pondok besok pagi. Hilma, saya tanya sama Hilma, siap, ibunya nggak ikut. Ini saya bawa habis subuh, saya berdua sama Hilma. Berangkat, habis subuh berangkat lagi saya ke pondok. Itu mau ke pondok tuh saya nyasar sebenarnya itu. Saya lupa alamatnya, sampai ke Babas, sampai terus ke sana. Saya telepon berkali-kali ke Ustaz Nur Muhammad. Pokoknya ada tulisannya itu Pondok Pesantren Nurul Hasan. Saya cari-cari apa alamatnya itu. Alhamdulillah ya Allah, saya sambil putus asa sebenarnya itu ketemu juga akhirnya alamat itu. Saya dari arah Jember saya belok ke kiri, sampai juga beliau sudah ada di ruangan depan. Ada banyak tamu, ada para habaibnya juga. Saya salim ke beliau, ke tamu-tamu itu. Hilma masuk, tamunya pada pulang. Tidak tahu tersimat terus begini-begini tangannya. Beliau sudah apa? Minggir, kamu minggir semua. Terus kejadian itu sudah pas hujan deras luar biasa hujannya. Saya Nur Hasan ke sebelah yang ada di situ, enggak sewajarnya hujan, itu sudah telinga itu sampai luar biasa ya Allah. Jadi memang kondisinya memang kayak Mencekam serba sudah, ya kebetulan Allah. semua. Suasananya hujan deras, ada petir, kemudian kasusnya berat. Tapi Hilma kuat, sukmanya nggak bisa ditarik. Dan tapi mereka masih penasaran dan balas dendam gitu. Kok mungkin baru kali ini ada yang bisa membantu, bahkan sampai bertarung sama mereka itu baru kali ini. Gitu. Karena sebelum-sebelumnya mungkin sudah banyak korbannya, sudah banyak yang mati meninggal. Ketika saya masuk itu pun di dalam itu kan Hilma di sana kan, ini pasukannya banyak. Ada satu yang paling besar ngomong, kenapa kamu ke sini? Jangan ikut campur urusan kami. Saya bilang, dia saudara muslim saya dan saya wajib membantu dia. Kenapa kalian masih ngotot mau membawa dia? Kan dia sudah sering pingsan. Maka mereka jawab, waktu itu ya saya dengar itu, dia berbeda dari yang lainnya. Kalau kami mendapatkan dia, ya sukmanya dia alias dia mati, maka kami mendapatkan kekuatan yang lebih besar berlipat-lipat dari sebelumnya. Makanya Hilma ini selalu dicari, selalu dikejar supaya jadi korban gitu. Jadi korban. Tapi makanya mereka ini terus berusaha bertahun-tahun untuk mendapatkan Hilma. Karena memiliki keistimewaan yang lain. Maka ketika dia sudah dijadikan korban, berhasil, maka mereka itu katanya akan mendapatkan ilmu yang lebih berlipat-lipat, kekuatan yang berlipat-lipat dari sebelumnya. Makanya dikejar terus. Itu yang saya dengar waktu itu. Ya, jadi wallahu a'lam. Ya seperti itu. Jadi waktu itu kan General pernah cerita katanya pencariannya pun kesulitan karena luasnya lautan. Iya. Karena kan sebelumnya memang kita tahu kan memang di dalam laut itu sampai menjulang ke dasar laut, ke atas itu. Kelihatan di sananya gitu. Bagi orang yang terbuka mata batinnya itu kelihatan sampai ke atas. Ketika kejadian Hilma di Batu nggak ada, tapi di situ tuh nggak kelihatan di sananya. Ketika saya masuk ke dalam itu saya kejar, saya cari-cari jejaknya itu malah jauh kan. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, tapi saya melihat itu makhluk-makhluk mereka ini ya
berbeda-beda. Ratu-ratunya pun itu ular kan, berbentuk ular. Tapi jenengan waktu itu sempat melihat yang bisa ratu aslinya itu apa? Enggak, saya nggak sempat melihat ratu aslinya yang seperti di TV itu, saya nggak kelihatan. Ya, saya nggak tahu apa saking banyaknya atau mungkin dia nggak ada di situ, dia menyuruh pasukannya, pasukannya banyak. Allah. Ini kayak cerita nggak masuk akal, tapi kan beneran nih nanti waktu itu kejadiannya. Nah, katanya ibunya Hilma, kamu tuh kayak sudah menjadi es. Itu apa di sana? Dingin. Dingin. Ya, Hilma kan masuk ke laut ya, jadinya dia memang berasa dingin gitu, seluruh tubuhnya. Allah. Kan masuk di dalam lautnya itu kan dingin. Terus itu hawanya yang saya rasakan itu mungkin kalau di sini cuaca hujan, habis hujan itu kan semriwing adem anyep. Di sana itu dingin panas. Gitu rasanya. Jadi ya dingin, tapi dinginnya kok nggak dingin kayak di dunianya Iya, saya betul, gitu. betul. Kemudian di sana itu tempatnya mereka ya seperti yang ada di TV-TV Indosiar waktu zaman dulu kan sering nganu kayak film-film kerajaan laut gitu loh. Memang kayak gitu. Kurang lebihnya seperti tapi lebih lebih seram dari mereka Yang di itu. TV. Jadi saya waktu masuk ke dalam dunianya mereka itu sadar mikir gini. Berarti waktu film-film yang ada di Indosiar itu mungkin sutradaranya atau pengarang ceritanya pernah masuk ke sana. Nah, Saya sempat mikir kayak Iya, gitu. pastinya akan menggali informasi-informasi dari orang yang pernah. Pasti itu. Setiap TV kan kadang nggak sembarangan. Berarti ada surveinya. Jadi sempat mikir kayak gitu juga soalnya loh ini dari batu sana bentuk kerajaan ini, terus di sana ada karpet merah, ada gerbang buat masuk, terus saya ada di dalamnya kan, di dalam situ. Ini iya saya tuh di dalam sana itu dibuat linglung. Terus yang saya rasakan, saya makanan di sana itu nggak kayak makanan di sini. Nggak, di sana itu saya dikasih makan bangkai, dikasih makan darah, tapi ya saya makan. Soalnya Makanya muntahnya itu asin, busuk gitu loh. Kalau dia melihat channel saya, channel Ruky Aswaja Official yang anak kecil itu, yang diduga mau dijadikan tumbal odong-odong ya kan. Itu kan kejadiannya. Abil lari terus, bagus. Abil lari. Lihat jasad kamu Abil, lihat jasad kamu Abil, lihat jasad kamu Abil. Bismillahirrahmanirrahim. Abil masuk. Abil masuk ke tubuh kamu Abil. Abil masuk ke tubuh kamu, masuk. Allahu Akbar. Masuk. Anak ini kayak mau mati. Gerakannya itu aneh. Gerakannya itu dokter pun bingung, sudah dibius. Bius yang ibaratnya 5 jam, tapi bangun dia. Dalam waktu 2 jam bangun. Dan gerakannya kayak orang tenggelam gitu. Kayak mau mati. Begitu. Kemudian, ini kan menunjukkan bahwa sukmanya itu masuk ke dalam laut. Kemudian muntahnya busuk. Kayak item-item, kayak ubur-ubur begitu kan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang di laut itu masuk ke anak itu secara sukma. Itu muntah secara nyata. Sampai saya tidak bisa lari kan karena sudah jauh dan maksudnya sudah lama sekali dan hampir meninggal anak itu sebenarnya. Akhirnya saya coba teknik secara mimpi yang seperti saya sebutkan tadi. Karena badan saya sudah capek, ini enak ini cepat biasanya mimpi kan. Hanya kita ambil secara teknik mimpi. Dan itu memang betul. Jadi memang kronologisnya dia dibawa sama anak kecil, dipancing sama anak kecil ke laut. Ternyata dia mau dijadikan tumbal berikutnya. Wallahu a'lam ya, mungkin dari situ. Sekarang kan alhamdulillah semuanya sudah diberi kesehatan, diberi kesembuhan barokahnya dari Kiai. Saya ingin kepada keluarganya Hilma ini kira-kira seperti apa ungkapan terima kasihnya kepada beliau. Monggo Mas Heru, Mbak Khoir bisa menyampaikan.
Ya Allah, kalau mengucapkan terima kasih kayaknya tidak bisa terukur. Seandainya pun berbentuk materi pun ya tidak bisa terukur sedikit pun dengan perjuangan beliau ke putri saya. Gimana saya mengungkapkan rasa terima kasih saya ke beliau. Terus saya juga sudah. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan orang berharta juga. Saya ya alhamdulillah ya ada buat kerja besok lagi. Gimana saya mengungkapkan ke kiai? Pokoknya saya hanya yang saya bisa hanya berdoa saja sudah. Ya Allah, ya cuma doa yang saya bisa. Cuma doa yang saya bisa. Hanya doa yang saya bisa. Doa. Cuma saya doa bisanya ke Allah. Bisanya kau, bisanya ya Allah. Semuanya punya panjenengan ya Allah. Ini guru orang tua saya. Atau jadi orang tua saya, orang tua anak saya, orang tua istri saya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, jasmani rohaninya, sehat seluruh keluarga besarnya beliau. Amin, amin. Dikuatkan. Pokoknya yang terbaik sudah yang terbaik untuk beliau. Iya. Ngapunten kayak kata Ya, ya. sama-sama. Insya Allah Allah yang balas semuanya ini lebih sempurna, lebih indah. Amin. Insya Allah kita ini aja, kita sama-sama baca sholawat ya. Sholawat Ibril Qulub, karena ini momen maulid. Jadi kita Ngapunten ya, sudah ke depan. Karena 4 tahun yang lalu sudah lama saya mengungkapkan seperti ini ya. Sudah 4 tahun yang lalu saya ingin merasa berdosa terus ya. Kapan kamu mau ucapkan terima kasih? Cuma kesempatan itu selalu tidak ada. Tapi dalam hati kecil saya tidak ada sedikit pun. Ya tidak ada sekecil pun di hati keluarga saya untuk berpaling dari beliau. Tidak ada sekecil pun. Mungkin di momen yang luar biasa 4 tahun yang bahkan video tidak boleh sama beliau di-share ke umum. Membahas soal itu pun sama beliau tidak boleh. Efeknya luar biasa. Gelas waktu saya ngopi setelah jalan itu ngapunten kayak ini. Setelah jajan itu paginya saya diajak ngopi saya sama Nur Hasan di belakang pondok. Saksinya Ahmad. Saya Nur Ahmad diajak ngopi biar gak tegang sama beliau. Di warung kopi di belakang pondok, kebetulan yang punya kopi itu saudaranya Nur Hasan. Beliau membahas masalah bapak tersebut. Ngapunten ya ini gelas kopi cangkir ya Allah langsung meledak. Wah, saya bin Hasan nyurasan kan beliau sudah bilang teman jenang kita jangan sedikit pun membahas masalah pantai selatan. Tidak boleh sedikit. Beliau wanti-wanti yang menshooting video kan banyak sebanyak jangan di-share ke umum sedikit pun. Jadi sudah lama kemudian gaya video itu baru ini mungkin sudah. Iya, karena memang saya larang. Kalau seandainya saya bolehkan, mungkin sudah banyak yang nge-share karena yang merekam itu banyak sekali dari tim-tim senior. Ada Ustadz Ali Sodiki, udah ada Ustadz Imam Supriyadi, ada Ustadz Ahmad Basri dan banyak yang menjadi saksi mata di situ dari tim-tim senior KBRA waktu itu ya. Tapi saya larang jangan bahas-bahas itu karena ini sensitif dan berbahaya sekali. Tetapi ketika
ada podcast ini, dan sebelumnya tim SLA juga izin sama saya lihat Hilma sudah kuat dan orang tuanya harus kuat semua. Dan sudah berubah, tunjukkan kepada warga dan masyarakat umum yang dulu pernah membuli, dulu Ya pernah Allah, saya nggak kuat. mengecek keluarga ini, Ya tunjukkan Allah. kalau sekarang keluarga ini Hilma dan orang tuanya sudah kuat dan sudah menjadi wanita yang tangguh, gadis yang tangguh dan berkreativitas dan memiliki manfaat untuk orang banyak. Kita harus tunjukkan itu semua. Dan kita harus kuat. Dan dijadikan pengalaman-pengalaman ini ternyata juga menjadi hikmah pelajaran hidup buat orang yang menontonnya, buat semua praktisi yang melihatnya, menontonnya, dan semua kaum muslim-muslimat ke depannya. Tayangan-tayangan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya manusia tidak boleh sombong dengan apa yang mereka miliki. Manusia tidak boleh merasa lebih hebat, lebih alim, lebih suci dari orang lain. Allah bisa merubah keadaan itu dalam waktu sekejap. Allah bisa merubah yang awalnya buruk menjadi orang yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun, kepada manusia sedikit pun, karena Allah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit biji atom, biji sawi daripada sifat kesombongan. Ini sangat berbahaya sekali. Sedikit saja artinya dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini sudah ada sedikit daripada rasa kesombongan. Maka kita harus merasakan diri kita ini lebih hina dari orang lain, karena bisa Allah merubah dalam waktu sekejap. Ya. Seperti kondisi saya yang tidak pernah sekolah, tidak pernah lulus, tapi Allah rubah dalam waktu sekejap. Allah alhamdulillah menjadi keadaan kami jadi lebih baik lagi. Bahkan orang-orang yang menghina saya sekarang mereka menyesal. Dan bahkan kondisinya berbalik, mereka Allah rubah menjadi lebih hina daripada kami. Ini banyak sekali contoh yang disebutkan. Allah rubah, dan Hilma harus menunjukkan kepada masyarakat dan mereka akan paham nanti. Ini loh orang yang dibilang katanya dulu ini anaknya cantik-cantik tapi gendeng, anaknya cantik-cantik tapi gila. Sekarang tunjukkan kepada mereka bahwa kamu memiliki kreativitas, manfaat untuk orang sekitarnya, bukan untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Allah jadikan kamu menjadi orang yang tangguh dari ujian-ujian besar sebelumnya. Lolos, naik pangkat kamu, naik kelas kamu. Sehingga menjadi pelajaran buat semuanya bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa merubah keadaan. Allah lah satu-satunya yang menjadi harapan buat semua orang yang membutuhkan bantuan, orang yang memiliki harapan, orang yang berputus asa. Maka satu-satunya harapan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kecewa orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia pasrah kepada Allah, maka Allah akan kirim orang-orang yang akan membantu dia. Allah akan utus orang-orang yang berhasil, yang bisa menolong dia. Seperti itu berkatnya hati dia tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kita sama-sama sholawati bil qulub, momen sholawat, dan tujuan kita Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah kuatkan hati kita semuanya menjadi orang yang dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح